warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Kuboya dari kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian dua materi, yaitu vektor dan gerak kinematika. Di dalam gerak kinematika saya akan jelaskan tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak vertikal, gerak lingkar berubah beraturan, dan gerak lingkar beraturan. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Let's go. Oke, saya langsung saja ke materi yang pertama. Saya di sini akan memberikan tentang vektor. Oke, sebelum saya menjelaskan rumusnya di sini, saya akan kasih tahu dulu apa sih itu vektor. Vektor adalah besar dan fisika, besar dan arti. Oke, kalau kecil ya, kita tahu bahwa vektor itu lebih besar dan arti. Contohnya seperti kecepatan, perbedaan, kecepatan dan lain-lain. Jadi vektor itu sendiri sebuah garis yang memiliki ujung dan pangkal. Panjangnya untuk menentukan besar dan nilainya, dan paling paling untuk menentukan kemana arah. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk Indonesia di sini. Untuk pertama itu fx, f cos theta, dan fb sama dengan s theta. Ini dipakai dalam metode analisis teman-teman soal yang menggunakan fx dan f. Kenapa fx menggunakan cos dan f di sini? Di sini kita saya tulis ini adalah kuadran. Ini kuadran yang saya tulis ini. Kuadran ini juga penting agar kita tahu kemana arahnya dan arah plus minus x-nya itu gimana. Kalau di sini berarti x-nya minus, di sini berarti y-nya yang minus. Oke, karena situ fx-nya di sini rumus cos itu x cos dengan x sama atau sin sama ini berarti artinya di sini rumus x dan rumus y fx fx menjadi sin cos y menjadi sin. Oke, nah selanjutnya pada rumus ini namanya rumus dalam metode yang bidang r sama dengan a pangkat 2 tambah b pangkat 2 tambah 2 a kali b a kali 2 kali a kali b cos theta. Seperti ini kata. Jadi dalam penelitian itu kedua pangkal itu bertemu, bukan pangkal ketemu tapi pangkal ketemu pangkal. Jadi seperti ini. Jadi radiusnya itu dihitung di sini bentuk pangkal ketemu. Jadi arahnya yang sama. Ini bisa juga minus tergantung soalnya, tergantung bentuk vektornya seperti apa di sini. Oke, juga ada metode poligon atau biasanya kita kalau kita bisa lihat ini Pitagoras. R sama dengan arah kedua B pangkat 2. Jadi di sini ujung yang pertama, pangkal yang pertama ketemu ujungnya ketemu di pangkal yang kedua. Jadi dia di sini di awal dari sini berarti di sini. Jadi kalau kita lihat R nya kita tarik dari sini ke sini. Makanya ini segitiga. Jadi rumusnya juga menjadi rumus Pitagoras saja. Oke, mungkin vektor secara keseluruhan bisa saya jelaskan seperti ini. Saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu DLB, DVA, dan gerak kinematika, atau kalau digabung itu sebagai gerak kinematika. Oke, let's go. Oke, setelah saya menjelaskan vektor, saya akan masuk ke gerak kinematika. Sebelum saya masuk ke rumus-rumusnya yang sudah terpecah belah segala macam, saya akan jelaskan dulu apa sih gerak kinematika. Apa ya? Ada dua kata, gerak dan kinematika. Gerak kinematika adalah cabang pelajaran dalam fisika yang mempelajari benda, gerak suatu benda tanpa membahas penyebab geraknya atau tanpa membahas gayanya. Jadi kita hanya fokus kepada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Hanya tiga itu saja. Tidak sama sekali membahas gaya, tidak membahas penyebab geraknya benda ini.
Oke, kita mulai dari, jadi kira-kira bertiga itu ada 5 guys. Saya teruskan dulu ya. Jadi ada 5. Pertama ada GLB, ini salah satu. Yang kedua ada GLB. Ada 5, 4 serius. Ini 5. Ada gerak vertikal yang ketiga, dan juga ada gerak melingkar, beraturan, dan gerak melingkar berubah beraturan. Cuma itu nanti lanjut ke pembahasan berikutnya. Kata saya akan jelaskan dulu GLB, GLB dan gerak vertikal. Oke, sebelum masuk ke GLB, saya akan lihat dulu apa sih GLB. GLB itu kepanjangannya gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tidak berubah sama sekali. Jadi kecepatan itu kayak mobil nih, misalnya yang mobil, ini mobil nih, kayak mobil, ini mobil nih, dia bergerak lurus nih, kecepatannya tidak akan berubah. Jadi A sampai titik B itu kecepatannya tetap tidak berubah. Kalau misalnya 5 ya, di sini 5 di hari di sini 5 ya. Oke. Di sini tidak ada percepatan, makanya di keterangan sini cuma ada kecepatan, waktu, jarak, percepatan nanti itu bisa ditunjukkan di sini. Percepatan tuh, jadi ada dua kan? Ya, saya tadi. Jangan ketawa kamu misalnya ya. Jadi dalam GLB itu kita membahas kecepatan dan percepatan. Tapi kalau di GLB kita bisa fokus ke kecepatan saja. Kecepatan itu jarak. Jadi rumusnya seperti ini. Ini V ini dilambangkan sebagai kecepatan atau kelajuan. Kecepatan sama kelajuan sama saja. Tapi kalau kelajuan kita bicara jarak, kecepatan kita bicara perpindahan. Oke, sama dengan S per T. S itu jarak, T itu waktu. Jarak dari waktu. Bisa boleh tanya, S gimana bang? S sama dengan V kali T. Kita rumus ketiga. S V dan T. Bisa boleh tanya. S sama dengan, kalau dicari jaraknya berapa sih? Kalau kita bagi kecepatan sama waktu berarti kecepatan dikali waktu. Kalau ditanya T berarti jaraknya dibagi sama kecepatannya. Oke? Kamu ngerti tidak ya teman-teman sana? Ngerti. Sama juga di percepatan, tapi percepatan itu jaraknya diganti sama kecepatan. Jadi percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kalau mau diputar juga sama seperti itu. Oke, kita lanjutkan kedua. Di sini ada GLBB. GLBB itu kepanjangannya gerak lurus berubah beraturan. Nah ini kan beraturan. Di sini berubah, dia berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Tapi kecepatannya berubah secara teratur, bisa dipercepat atau diperlambat. Jadi ada namanya percepatan dan perlambatan. Percepatan itu kecepatan yang ditambah dan perlambatan itu kecepatan yang dikurang. Oke. Di sini mungkin kita bisa melihat baru logo, coba lambang baru seperti VO dan VT. VO itu kecepatan juga, cuma VO ini digunakan sebagai kecepatan awal dan VT ini sebagai kecepatan akhir. Di GLBB itu cuma ada 3 rumus. Nih. Yang rumus yang pertama itu rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu tambah 1/2 percepatan kali waktu pengaturan. Di bawah ini yang rumus kedua, ini kedua, 1, 2. VT ini kecepatan akhir kan, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Yang ketiga dan terakhir, kecepatan awal, kecepatan akhir pangkat 2 atau VT pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 ditambah 2AS. S yang penting, S itu apa? Ya, jarak. Beri. Oke, kita lanjut saja ke materi yang ketiga dalam gerak kinematika, yaitu gerak vertikal. Oke, gerak vertikal itu ada 3 ya, dibagi. Ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak yang jatuh bebas. Sorry ya, saya marah tadi ya, sorry ya. Ih, patah cuy, astagfirullahaladzim.
Oke, kita tahu dulu definisinya apa ya. Gerak vertikal itu gerak benda yang dilempar ke atas atau ke bawah. Kalau gerak vertikal ke atas, kecepatannya awalnya ke atas, tapi bendanya mengalami percepatan ke bawah. Begitu juga kebalikan. Kalau sabar, sebelum saya masuk ke kebalikannya, kalau di kecepatan awal itu V-nya berkurang, sini kurang, ini kurang atau tambah guys, ini karena ini kembali pas. A di sini kurang, A di sini kurang, B di sini tambah. Oke. Masuk lagi ke gerak itu kebalikannya. Jadi kalau gerak sama aja kayak gerak jatuh ke atas, kalau gerak jatuh ke bawah itu kecepatan awalnya tuh di ke bawah tanpa ada kecepatan awal, jadi ke bawah doang, ke bawah ini, ke bawah, jadi dia plus. Ini biasanya itu gerak kecepatan awal. Oke, yang terakhir itu ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu gerak benda yang dijatuhkan secara bebas. Kecepatan awalnya itu dari suatu ketinggian. Jadi percepatannya itu gravitasi. Ini arahnya ke bawah dan kecepatannya itu bertambah seiring ke bawahnya. Jadi sebenarnya itu sama guys, jadi BB dan gerak vertikal dan gerak melingkar. Nanti saya akan jelaskan. Mereka tuh rumusnya sama, cuma ada yang berubah. Oke, jadi sini mungkin saya jawabkan dari awal biar teman-teman jadi kalau mau cari ini ya, oh berarti sama aja rumusnya, tapi logonya diubah. Kalau di GLBB S ini seterusnya. Jadi gerak lurus, gerak vertikal, gerak melingkar. Kalau di gerak lurus itu S, kalau di gerak vertikal itu H. H ya. H ya teman-teman. Jadi tapi kalau di gerak melingkar itu jadi theta atau sudut. Dan juga kalau di apa namanya biar gerak lurus belum pakai jarak, di sini kita pakai gravitasi. Kalau di sini kita pakai alpha, sama aja rumusnya tapi dirubah. Kalau di sini kalau di sini S, di sini kalau jadi gerak vertikal H, kalau ke gerak melingkar jadi theta. Kalau di gerak melingkarnya sini jarak, pindah sini jadi gravitasi, pindah ke gerak melingkar jadi alpha. Oke. Dan juga kalau di gerak melingkar sama gerak vertikal kita pakai V. Kalau di gerak melingkar itu beda, kita pakai W atau kita sebut juga sebagai omega. Oke, mungkin seperti itu saja untuk materi GLBB dan gerak vertikal. Maaf karena ini gerak vertikal ada nih. A itu bawah, A itu atas, B itu bawah. Dan oke, mungkin sudah bisa saya simpulkan bahwa seperti ini materi ini mungkin materi yang terakhir gerak melingkar itu materi yang lebih panjang, jadi kami tidak bisa merangkul satu kali untuk bisa dijelaskan langsung. Oke, kita lanjut saja ke materi gerak melingkar. Kamera matikan dong, matikan. Aduh, kalau saya sakit. Oke, lanjut ke materi terakhir yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan tadi sudah dijelaskan gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan, dan gerak vertikal. Oke, di sini yang terakhir dan yang sangat panjang dan sangat menyusahkan. Saya bingung mulai dari mana. Yaitu gerak vertikal. Saya kasih tahu dulu gerak vertikal itu apa. Gerak vertikal adalah gerak suatu benda mengelilingi pusat lingkaran atau gerak sepanjang lintasan. Ini pusat lingkaran di sini. Di sini mungkin saya dulu kasih. Saya ada rumus satu, ini namanya rumus perbedaan sudut, yaitu perbedaan sudut sama dengan sudut awal sudut akhir di sudut awal. Di sini ada satu penting yaitu agar kita bisa mengukur perbedaan sudut dengan sudut awal dan satu ini derajat. Satu lingkaran putaran penuh atau dinamakan dengan periode itu kira 90 derajat. Kalau itu kita sama aja di putaran 30 derajat dengan satu putaran. Kalau 120 setengah putaran.
satu lingkaran nasional, yang terakhir satu putaran itu sama dengan 180 derajat dan sama dengan 2 radian. 2 radian. Jadi satu radian itu sama dengan 120 derajat, ya, atau 57,3 derajat. Ini rumusnya satu radian kali 120 per I sama dengan 57,3 derajat. Oke, saya lanjut dulu ke periode dan frekuensi. Di grafik lingkar ini kita harus perlu tahu apa itu periode dan frekuensi. Yang pertama, periode adalah selang waktu suatu titik materi pada benda berputar terhadap poros untuk menembus putaran. Jadi sekitar ini disebut periode. Rumus periode itu gimana? Ini T sama dengan 1 per F. Nanti saya sebutkan F ini. T sama dengan T per M. T ini apa? Ini waktu, ini M ini jumlah putaran. Oke. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi itu banyak putaran yang dilakukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu dalam selang waktu dalam 1 sekon. Jadi F ini frekuensi. Jadi kalau T itu 1 per F, kalau F itu 1 per T. Nah ini bisa dibagi juga. Tadi kan T sama dengan T besar sama dengan T per M, F sama dengan M per T. Oke, saya masih dulu. Jadi percepatan itu ada dua, di lingkaran itu ada beberapa nama yang harus kita tahu, yaitu sentripetal dan tangensial. Dan ini juga dibagi ya. Jadi saya jelaskan dulu itu apa itu sentripetal atau percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu percepatan yang arahnya itu menuju pusat lingkaran. Jadi gini, kalau percepatan sentripetal itu kayak ini kan ada bola ini ya, bola apa ada sana bola apa kan? Kalau kalian putar ini dengan ini pusatnya di sini. Jadi kalau kita pokoknya arahnya selalu ke pusat, dia tegak ya ke pusat lurus dengan kecepatan tangensial yang beda. Oke. Jadi percepatan sentripetal juga percepatan yang arahnya keluar dari pusat lingkaran. Jadi ini kan pusat lingkaran arahnya itu keluar, jadi dia muter begini. Oke. Pada percepatan sentripetal ini memiliki rumus yaitu percepatan sentripetal itu kan percepatan A. Ini ada S kecil nih sentripetal. Percepatan sentripetal sama dengan V pangkat 2 per R atau W pangkat 2 per R. W ini beda ya. Oke. Dan juga gaya sentripetal nih ada rumusnya. Fs atau F kan gaya, S sentripetal jadi Fs sama massa kali percepatan sentripetal atau massa kali V pangkat 2 per R atau massa kali W pangkat 2 kali R. Oke. Saya langsung masuk saja ke percepatan tangensial. Oke, percepatan tangensial itu atau percepatan linear sama saja ya namanya. Kecepatan yang sebenarnya sama, dia itu putaran, jadi dia gimana ya? Saya jelaskan. Jadi maaf tadi sudah jelaskan percepatan tangensial adalah percepatan yang arahnya itu menyinggung lintasan atau mengubah besar kecepatan suatu benda pada lingkar. Jadi percepatan tangensial itu bukan sama dengan nol ya, maka kecepatan itu bisa bertambah atau berkurang. Jadi dia tuh kayak tikungan, mobil yang menikung. Jadi kalau percepatan sentripetal arahnya ke sana dan pusat lingkaran ke arah yang sudut, kalau tangensial tuh arahnya tuh kayak kalau dia ke sini, gak makan, sorry. Jadi kalau sentripetal dia ke sini, dia pusatnya ke sini, dia arahnya ke sini. Tapi kalau tangensial, kalau arahnya ke sini, dia turun ke bawah, begini, turun ke bawah. Dia kalau arahnya ke sini, dia turun ke sini, dia kayak bingung gitu. Dia kalau di sini, begini. Nah, jiong. Oke, kita lanjut. Jadi dalam percepatan tangensial itu ada dua, kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Kecepatan tangensial, kalau kecepatan tangensial itu masuk di gerak lingkar, kalau percepatan tangensial itu masuk di gerak lingkar berbenturan. Oke. Pada kecepatan tangensial itu rumusnya
satu kecepatan. Ini boleh sebenarnya tidak apa-apa sebagai eksponensial. V sama dengan 2 pi kali V frekuensi, atau boleh juga 2 pi bagi T atau periode, tergantung soalnya diketahui itu apa. Biasanya kalau diketahui frekuensi, biasanya ya menurut sini. Bahkan bisa kalau diketahui frekuensi kalian pakai T juga tidak apa-apa, bisa nanti dicari pakai rumus ini. Oke. Jadi lalu ke percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu AT, ini kan AS, ini AT sama dengan alfa dikali jari-jari. Oke, saya jelaskan jari-jari. Jari-jari itu penting nih, ini jari-jari namanya. Ini putaran. Oke. Saya lanjut di gerak melingkar beraturan dulu. Saya jelaskan apa itu gerak melingkar beraturan. Oke. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan, sama seperti gerak lurus. Iya, sama seperti gerak lurus. Kecepatan itu konstan, tetap, tidak ada berubah terhadap waktu ya. Artinya besar kecepatan itu linear tetap, tetapi arahnya kecepatan selalu berubah. Jadi ada beberapa rumus di sini sama saja seperti gerak lurus kayak ini. Makanya saya jelaskan bahwa kalau di gerak lurus, gerak vertikal, gerak melingkar yang beda tuh cuma logo-logonya, tapi umumnya tetap sama. Sama kalau gerak lurus tuh S, di sini di gerak vertikal itu H, di gerak melingkar itu theta. Kalau di sini A, di sini G, di sini itu alfa. Dan juga kalau di gerak lurus itu kita pakai gerak lurus vertikal itu pakai V, jadi kecepatan biasa. Tapi kalau di gerak melingkar kita pakai kecepatan sudut. Kalau W atau omega. Oke. Di sini ada rumus kayak kecepatan sudut itu ini rumus kecepatan sudut. Ini rumus kecepatan sudut. W sama dengan theta per T atau 2 pi per T. T besar atau frekuensi. Ini tadi rumus sudut. Sudut sama dengan S. S ini panjang lintasan yang ada. Oke. Jadi kalau mau dibuka boleh pakai rumus tadi yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Di kecepatan linear sudah saya jelaskan, ada kecepatan tangensial. Di percepatan tangensial sudah saya jelaskan. Percepatan sentripetal, gaya sentripetal juga sudah saya jelaskan. Jadi kita bisa belajar ke gerak melingkar berubah beraturan. Jadi sama persis seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia cuma berubah rumusnya. Theta sama dengan WOT tambah seperdua alfa T pangkat 2 WT atau omega T sama dengan omega O atau omega awal dan alfa T sama juga dengan terakhir WT pangkat 2 sama dengan WO pangkat 2 tambah 2 alfa kali theta. Jadi logonya itu cuma diubah. Rumusnya itu tetap sama, bentuk rumus itu tetap sama tapi hanya logonya itu. Saya mau menjelaskan tentang gerak lurus itu definisinya sama seperti saya sebelumnya, cuma di sini pada gerak melingkar beraturan itu gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap 0. Artinya kecepatan sudut berubah secara beraturan terhadap waktu. Kan yang di gerak melingkar beraturan itu dia besarnya tetap, tetapi arahnya selalu berubah. Kalau ini tuh beraturan terhadap waktu, dia terhadap waktu ya. Oke. Mungkin rumus-rumus yang lain sudah saya jelaskan semua, seperti kalau di GMB itu ada percepatan sudut W per T. Ini percepatan sudut nih A. Saya hapus dulu agar bisa dijelaskan. Lingkarnya saya hapus dulu. Besaran juga lingkarannya. Jadi ada rumus A sama dengan W per T. Ini rumus percepatan sudut. Nah ini rumus percepatan sudut awal, ini sudut akhir. Ini percepatan, ini sudut penghubung. Ini punya ini rumus sudah masuk GP semua. Kalau ini tuh rumus percepatan sudut akhir, ini percepatan sudut penghubung, ini sudut penghubung.
betul. Dan ada kecepatan linear, dimana kecepatan linear perlu saya jelaskan. Oh iya, perlu saya jelaskan. Kecepatan linear, oh sudah ini rumusnya. Saya jelaskan. Dia rumus juga bisa V sama dengan W kali R. Ini rumus kecepatan. Iya, kecepatan linear bisa saya kasih. Lalu ada rumus juga tentang percepatan tangensial ini yang saya bilang nanti dia masuk di GFE. Percepatan tangensial itu saya sudah jelaskan juga ke teman-teman. Dan juga ada terakhir rumus namanya percepatan total. Jadi percepatan total dari percepatan tangensial dan percepatan sinusoidal, yaitu A sama dengan akar A pangkat akar 1 pangkat 2 tambah akar percepatan tangensial pangkat 2. Jadi mungkin kayak rumus resultan atau vektor. Oke. Mungkin sudah tidak ada rumus yang perlu saya jelaskan karena saya sudah lihat semua pada grafik lingkar yang biasa, grafik lingkar beraturan, grafik lingkar yang beraturan, dan hal-hal yang ada dalam grafik lingkar tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya, memang tangan saya tidak sempurna, saya juga guru, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci yang seperti ini. Mungkin ini hanya pengetahuan global yang mungkin teman-teman bisa tahu agar teman-teman bisa tahu apa sih itu grafik lingkar dan cara-caranya gimana yang universalnya yang pasti ujung-ujungnya soal yang tidak mendalam. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini jangan lupa